Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di Makis Podcast atau Makro Islam Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Hayo, ada siapa ya? Iya, ada Mas Salim sama Mbak Juliana. Sebelum itu gue Malika mau bahas topik menarik nih bareng tamu spesial kali ini. Oke, jadi topik yang bakal kita bahas itu adalah apa sih dampak inflasi terhadap perdagangan internasional dalam teori PPP. Kita langsung aja kali ya daripada banyak basa-basi ya kan. Soalnya bintang tamu kali ini itu terkenal ahli dalam jurusan ekonomi syariah. Wah banget kan? Oke, boleh deh Mas Salim dan Mbak Juli kasih suaranya dong, say hi gitu ke pendengar kita. Assalamualaikum. Hai guys, gue Juliana. Salam kenal ya. Tak kenal kata sayang loh. Assalamualaikum guys, perkenalin, gue Abdurrahim Salim atau biasa dipanggil Salim. Halo. Wih, kece. Kayaknya bakalan asik nih podcast kita kali ini. Jadi, Mas Salim sama Mbak Juli siap nggak nih buat ngobrol-ngobrol sama kita seputar dampak inflasi terhadap perdagangan internasional dalam teori PPP? Siap banget dong. Siap nih mbak, insya Allah. Oke, gini, gue mau nanya deh sama kalian. Mungkin dari Mas Salim dulu boleh kali ya. Menurut Mas Salim, inflasi dalam sudut pandang ekonomi konvensional itu gimana ya? Oke, jadi menurut ekonomi konvensional, inflasi itu merupakan peningkatan dari tingkat harga keseluruhan, yaitu merupakan fenomena ekonomi yang luas dan sangat berkaitan dengan nilai dari alat pertukaran dalam perekonomian, yaitu adalah nilai uang. Jadi, inflasi itu menurut gue sih lebih berkaitan dengan nilai uang ya daripada nilai barang. Oh gitu. Tadi kan menurut Mas Salim itu dari perspektif konvensional ya. Nah kalian kan ahli ekonomi Islam nih. Kalau menurut perspektif Islamnya, menurut lo gimana Mbak Juli? Kalau menurut saya sendiri sih, inflasi dalam perspektif Islam tuh di mana persediaan barang dan jasa yang mengalami kelangkaan. Nah, konsumen itu kan sangat membutuhkan hal tersebut kan. Nah, itu juga disebabkan oleh supply barang dan jasa yang mengalami kelangkaan tersebut. Seperti itu ya pengertian atau definisi dari inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Terus kalau menurut Mbak Juli sendiri, untuk dampak inflasi dari konvensional itu gimana ya Mbak? Kalau menurut saya, dampak inflasi dalam perspektif konvensional tuh ya dari penjelasan Pak Salim tadi ya mengenai inflasi konvensional mempengaruhi nilai tukar dan menyebabkan investor menarik modal keluar Indonesia dan permintaan mata uang asing meningkat kan dan menyebabkan nilai tukar rupiah menurun. Juga harga barang meningkat mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat menurun dan bisa menyebabkan penurunan pendapatan negara dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kan tadi dampak inflasi konvensional. Nah, saya tuh ingin tahu menurut Pak Salim tuh dampak inflasi dalam perspektif Islam tuh bagaimana ya? Oke, jadi untuk dampak inflasi ini dari pandangan Islam itu sudah dijelaskan oleh Al-Makhrizi. Nah, menurut beliau itu inflasi ini berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena beberapa hal. Karena inflasi itu pertama bisa menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama melampaui fungsi tabungan, pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Nah, yang kedua itu bisa melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-premier dan barang-barang mewah kayak gitu kan. Nah, terus yang keempat atau yang terakhir itu dampak inflasi itu dapat mengarahkan investasi kepada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta
mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, terima kasih Pak Salim atas pandangannya. Dari yang saya pahami dan tangkap dari yang sudah disampaikan oleh Pak Salim, jadi itu kita tahu nih, nilai tukar mata uang tuh mempengaruhi perubahan harga yang menyebabkan inflasi. Nah, menurut Mbak Malika nih, nilai tukar ini apa sih? Kok bisa mempengaruhi nilai harga? Sepemahaman gue ya, jadi nilai tukar uang itu bisa didefinisikan sebagai nilai unit valuta asing apabila ditukarkan dengan mata uang domestik. Nah, sistem nilai tukar biasa dipakai dalam perdagangan internasional. Makanya, pergerakan dan nilai tukar akan mempengaruhi transaksi yang menggunakan mata uang asing. Terus tadi kan Mbak Juli nanya ya, kok bisa sih mempengaruhi nilai harga? Ya, jadi tingkat harga itu bisa dilihat dari dua cara. Yang pertama, ketika harga naik, maka orang tuh harus membayar lebih banyak untuk barang dan jasa yang diinginkan. Nah, yang kedua, itu kita bisa lihat tingkat harga sebagai ukuran dari nilai uang. Dan juga kenaikan dalam tingkat harga memiliki arti bahwa menurunnya nilai uang karena uang yang ada di dompet kita ini hanya bisa membeli barang dan jasa lebih sedikit dibandingkan pas zaman dulu, kayak gitu. Tadi kan Mbak Malika udah bilang nih tentang, atau udah menjelasin tentang apa yang disebut dengan nilai tukar. Nah, saya mau nanya nih Mbak Malika, kira-kira ada hubungannya nggak sih nilai tukar uang dengan perbedaan harga di tiap negara? Kadang kan ada tuh beberapa barang yang di tiap negaranya itu beda gitu harganya. Ada dong. Daya beli masyarakat di dua negara itu disebutnya PPP. Nah, PPP itu didasarkan pada konsep The Law of One Price yang menyatakan bahwa harga suatu komoditi yang dikonversi ke mata uang yang sama akan sama di negara yang berbeda. Tarif, biaya transportasi, hambatan non-tarif mendorong terjadinya perbedaan harga di negara yang berbeda dengan skala perbedaan harga yang tergantung pada kemampuan barang yang diperdagangkan. Oh, kasus yang Ukraina dan Rusia itu bukan sih? Oh iya, bener tuh. Oh, sama ini yang lagi viral, tahu nggak sih? Yang Rusia sedang menginvasi Ukraina, itu kena sanksi internasional. Tapi kok strategi Putin kayak gitu kayak unik nggak sih? Bingung deh. Mungkin Mas Salim tahu kali ini. Coba dong, tolong dong Lim. Nah, oke. Jadi kan seperti yang kita tahu nih, Rusia kan menginvasi negara Ukraina itu kan, dan kemudian Rusia itu mendapatkan sanksi internasional, yaitu nilai mata uang rubel di pasar mata uang dunia itu nilai menjadi turun gitu terhadap dolar, sehingga Putin itu putar otak lah istilahnya kalau bahasa kita. Jadi si Presiden Putin ini mikir gimana caranya biar mata uang Rusia itu di pasar uang internasional tuh naik. Maka dari itu Putin tuh membuat kebijakan. Nah, kebijakannya itu adalah ketika negara-negara Eropa seperti negara-negara yang konflik dengan Rusia, yaitu seperti Eropa, negara-negara di Eropa, terus negara Amerika dan Ukraina sendiri itu ketika ingin membeli gas, Rusia kan termasuk salah satu negara pemasok gas tertinggi di dunia, sehingga banyak negara-negara di Eropa yang masih membutuhkan gas. Nah, maka dari itu Putin muter otak ketika negara-negara tersebut atau musuhnya Putin itu ingin beli gas, itu mereka harus menggunakan mata uang rubel. Nah, terus apa hubungannya nih antara nilai uang rubel dengan Putin harus mewajibin pakai rubel? Nah, justru ini kuncinya.
di sini kuncinya itu ketika negara-negara tersebut diwajibkan untuk membeli gas dengan mata uang rubel, maka secara otomatis atau secara tidak langsung permintaan atas mata uang rubel di pasar uang internasional itu sangat tinggi gitu. Karena kan ya kayak Jerman, terus Inggris itu kan pas mau beli gas mereka harus nukerin dulu ke rubel. Jadi mereka itu kan kalau misalkan dulu itu bisa beli pakai dolar atau misalkan pakai euro, sekarang tuh nggak bisa gitu karena Putin menerapkan kebijakan tersebut. Sehingga alhasil mata uang rubel itu meningkat cukup pesat gitu dibandingkan setelah kena sanksi ketika mereka menginvasi Ukraina. Kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, jadi tuh Vladimir Putin, beliau meminta negara-negara tak bersahabat ini membeli gas Rusia buat membayar dengan mata uang rubel, ya kan? Alih-alih dalam euro, seperti ketentuan dalam kontrak yang berlaku sampai saat ini. Nah, negara-negara Eropa dan Amerika juga masih memperlakukan sanksi berat terhadap Rusia. Nah, contohnya kayak mengirim pasukan ke Ukraina, tapi itu Eropa masih bergantung pada gas Rusia untuk pemanas dan pembangkit listrik. Iya. Makasih ya buat Mas Salim sama Mbak Juli buat penjelasannya. Oh iya, aku juga mau nanya nih. Ada nggak sih kasus lain yang serupa kayak gini di negara lain kayak gitu? Tapi aku mau nanya buat pendengar setia kita nih. Kalau misalnya ada yang tahu gitu ya, boleh banget responnya tuh dihubungin ke kita. Makasih. Nah iya bener banget nih kalau misalkan di antara teman-teman sekalian atau penonton sekalian ada yang tahu ada negara-negara apa yang pernah mengalami kasus serupa seperti negara Rusia dan Ukraina itu dalam meningkatkan mata uangnya di pasar internasional, boleh banget nih langsung komen di bawah aja ya guys. Terima kasih. Oke, untuk sesi podcast kali ini kita udahin sampai sini dulu kali ya. Gue Malika pamit undur diri dan makasih loh buat Mas Salim sama Mbak Juli udah mau jadi bintang tamu hari ini. Makasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Malika dan Pak Salim. Iya, terima kasih juga Mbak Juli, Mbak Malika. Saya pamit undur diri juga ya. See you next time guys. Assalamualaikum.